memperlakukan seseorang meskipun ia tengah dituduh melakukan kejahatan, tetap dengan memperlakukannya secara manusiawi. Hati-hati memperlakukan Munarman seperti itu. Mungkin jasa Munarman terhadap negara Republik Indonesia ini jauh lebih daripada jasa yang pernah Anda berikan kepada negara ini. Dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya proses penangkapan seperti itu, maka sebenarnya secara tidak langsung pemerintah sendiri itu menurunkan semangat anti kampanye terhadap terorisme itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita Sarinya Berita. Ya, kali ini kita menyoroti penangkapan Munarman ini ya sebagai tersangka teroris yang benar-benar menarik perhatian publik akhir-akhir ini karena memang ini tidak seperti tersangka-tersangka teroris biasanya yang ditangkap polisi ya, tidak misterius, biasanya kan namanya pakai alias atau identitasnya tidak jelas atau meledakkan gereja dan lain sebagainya. Ini adalah sosok Munarman yang sudah cukup lama dikenal publik, mantan aktivis YLBHI dan yang lebih menarik lagi dikenal kritis terhadap pemerintah. Nah, poin inilah yang kemudian menjadi orang bertanya-tanya atau mengkhawatirkan ya, jangan-jangan label teroris ini sudah mulai bergeser begitu dari kepada orang yang benar-benar melakukan teror, tapi menjadi kepada orang-orang yang mengkritisi pemerintah ataukah sebagai alat bagi penguasa begitu untuk menggebuk lawan. Benarkah seperti itu? Karena kalau kita ingat di zaman Pak Harto dulu ada pasal subversif ya yang sering digunakan untuk menggebuk lawan-lawan politik yang vokal begitu yang mengkritisi pemerintah. Apakah hal itu kini kembali terjadi ya? Kita akan membahasnya fenomena terkait penangkapan tersangka teroris Munarman ini tentunya dari baik dari sisi hukum maupun akademisinya, karena kita ada dua pakar hukum ini sebenarnya, dua-duanya pengacara. Ada Usman Hamid ya, Direktur Eksekutif Amnesty International yang juga Dewan Pakar Pradi ya. Assalamualaikum ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak Usman. Kemudian ada juga Tengku Nasrullah, juga pakar hukum ya, pakar hukum pidana, juga pengacara. Pak, selamat datang. Selamat bergabung dong ya. Ya, Pak Nasrullah. Dan nanti ada juga ya dari segi akademisi, nanti ada dosen pasca sarjana FISIP UI, Dr. Mulyadi yang akan bergabung juga dengan kita nanti. Tapi saya mungkin ke Kak Nasrullah dulu deh. Ya, melihat penangkapan tersangka teroris kali ini, orang jadi bingung loh. Sebenarnya siapa sih yang teroris ini? Mengapa Munarman ini kok tiba-tiba jadi teroris ini, sebabnya apa begitu kan orang-orang bertanya, apakah karena kritis terhadap pemerintah ataukah memang melakukan tindakan teror ya, ini yang masih dipertanyakan begitu. Ya, terima kasih Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Usman Hamid, Rahma Sarita dan pemirsa. Saya ingin melihat terlebih dahulu begini ya, dari pengertian terorisme dan teroris ya. Saya melihat ini ada perluasan makna kata dari teroris. Jadi padahal di dalam rumusan undang-undang, terorisme itu adalah sebuah tindakan yang dilatar belakangi harus ada di situ unsur memberi ancaman kekerasan dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Nah, terorisme itu kan sebenarnya perbuatan yang dilakukan oleh seorang teroris. Makna perbuatan yang dilakukan oleh seorang teroris itu perbuatan yang bagaimana yang bisa dipidana? Yang merupakan teror. Nah, saya tidak tahu ini apakah rekan
Munarman pernah melakukan teror dalam bentuk apapun, saya selama ini setahu saya dia tidak pernah melakukan tindakan teror. Tapi tindakan kritis, dia selevel dan setingkat dengan Pak Usman Hamid ini. Nah, terutama, cuman masalahnya Pak Usman Hamid ini kritisnya itu untuk mungkin ke perbuatan-perbuatan yang bersifat kekerasan, ya, terhadap warga masyarakat atau siapapun manusia, gitu ya, karena dia lebih banyak bergerak di human rights. Tapi kalau Munarman ini kritisnya adalah terhadap pemerintahan sekarang. Makanya Pak Usman Hamid saya ingatkan, boleh Anda kritis terhadap tindakan kekerasan, terhadap kemanusiaan, tapi jangan coba-coba kritis terhadap pemerintahan sekarang. Kalau Anda berani bertindak kritis terhadap pemerintah sekarang, saya yakin Anda takut juga akan diborgol kayak Munarman. Ditutup matanya juga. Saya nggak tahu apakah Anda masih ada urat takutnya. Setahu saya sih selama ini sudah hilang urat takutnya kalau saya dengar bahasa-bahasa Pak Usman Hamid ini. Tapi negara ini, kalau tidak ada orang-orang seperti Pak Usman Hamid mengingatkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, seperti Munarman, ya, seperti Bambang Wijayanto dan lain-lain, maka sudah lama kacau balau, sudah lama berantakan, sudah lama rusak. Tapi saya ingin sampaikan satu hal penting. Teman-teman kepolisian, Anda telah melaksanakan tugas negara dengan baik, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara tentunya. Tapi beberapa oknum juga harus sadar bahwa hati-hati memperlakukan Munarman seperti itu. Mungkin jasa Munarman terhadap negara Republik Indonesia ini jauh lebih daripada jasa yang pernah Anda berikan kepada negara ini. Munarman ini pernah menjadi ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Luar biasa kiprah Lembaga Bantuan Hukum Republik Indonesia ini. Dia ketua yayasannya, YLBHI. Dalam mengadvokasi masyarakat, membela kepentingan masyarakat, membangun sistem hukum kita menjadi lebih baik, ya. Jadi jangan lupa jasa Munarman. Jangan Anda perlakukan Munarman seolah-olah dia penjahat. Dia belum tentu penjahat. Tapi kalau Anda memperlakukan seseorang melebihi kadar yang wajar, Anda sebenarnya sudah menjadi penjahat nanti. Ingat loh, sekali lagi, ini bicara negara loh ya. Saya bicara tidak emosi pribadi, saya bicara untuk negara. Bagi negara ini, mungkin saja, sekali lagi saya ulang, mungkin saja, Anda yang tampil dengan gaya jagoan yang luar biasa dalam memperlakukan Munarman, mungkin Munarman itu jauh lebih bermanfaat selama ini bagi negara. Jangan berlebih-lebihan. Ya, seperti cara kemarin saya lihat di televisi ini, sekali lagi kalau tayangan televisi itu benar, siapa tahu kan sekarang permainan editingnya juga luar biasa, ya. Selama begitu saya memperhatikan televisi ini, apa-apaan negara kayak begini, seperti negara ini tidak ada presiden, tidak ada kepala negara ini, negara yang tidak ada sebuah pimpinan, negara yang kacau berantakan. Pak Presiden, jangan biarkan warga negaramu yang terhormat seperti Munarman diperlakukan kayak begitu. Malu kita kepada orang-orang yang berjasa kepada negara ini. Ya, kalau Munarman saja sudah diperlakukan kayak begitu, apalagi yang lain-lain. Jangan karena ketidakberpihakan Munarman kepada rezim Anda, Munarman diperlakukan kayak begitu. Porsinya ada, kalau dia melanggar hukum, sebaiknya juga dipanggil dulu, didengar dulu keterangannya. Kesalahan apa yang didugakan kepada dia.
jangan model penegakan hukum itu sikat dulu, ya, periksa dulu, hantam dulu, nanti belakangan kita uji di pengadilan. Itu udah ketinggalan zaman model-model seperti itu. Dan kita nggak tahu kan, sekarang ini semua rakyat bertanya-tanya, apakah karena Munarman Sekjen FPI sehingga diperlakukan kayak begitu, semua kekuatan FPI harus diberangus dengan berbagai cara. Nah, kalau itu yang terjadi kan habis kita sekarang, berantakan semua. Nah, saya rasa cara perlakuan terhadap Munarman seperti kemarin, ditutup mata, ya, nggak perlu. Kan kalau alasannya bahwa agar para teroris itu dan jaringannya tidak mengenal para penegak hukum. Oke, bicaralah jaringan. Jaringan kan lihat dari televisi siapa yang melakukan itu. Tapi oke lah, aparat penegak hukum itu sudah pakai masker tutup. Kalau mereka sudah pakai masker, sudah tertutup, untuk apa Munarman ditutup lagi matanya? Kan nggak perlu dia tutup mata lagi, kan nggak bisa lihat. Kecuali Munarman ini punya mata yang begitu jernih, mampu menembus masker yang dipakai oleh aparat penegak hukum tanpa mata Munarman ditutup. Ya, ini saya bicara emosi yang meledak di hati saya, di pikiran saya, tapi masih tertahan karena puasa. Demikian, Rama. Baik, ini mungkin ada kecurigaan seperti itu ya, seperti ada, kita tahu sebelumnya ada Sidney Jones begitu yang mengatakan bahwa seperti ada ambisi pemerintah ingin memberikan label teroris gitu terhadap FPI. Tapi lepas dari itu, selamat bergabung juga, ini ada Dr. Mulyadi ya, dosen Pascasarjana FISIP UI. Assalamualaikum, Kak Mulyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bang Nasrullah dan Bang Usman. Selamat sore Pak Mulyadi. Selamat sore. Ya. Kita lanjutkan ya, saya ke Kak Usman dulu ya, karena kalau ditinjau dari segi hukum, memang polisi tidak pernah mengatakan bahwa Munarman ini memang terlibat secara langsung dalam tindakan teroris. Artinya melakukan kekerasan tidak, tapi dikatakan bahwa Munarman ini menggerakkan begitu melalui pengakuan dari salah satu teroris di Makassar yang menggerakkan. Nah, apakah menggerakkan melalui ucapan mungkin ya? Apakah menggerakkan, menghasut atau mungkin ya? Ini termasuk dalam tindakan teroris begitu? Ya, memang banyak pertanyaan yang belum terjawab ya. Tadi Pak Nasrullah sudah dengan kritis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Nah, tapi dari sudut pandang hak asasi manusia, sebenarnya undang-undang terorisme pun sudah menegaskan secara eksplisit bahwa pelaksanaan misalnya penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme itu harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia. Itu ditegaskan di dalam misalnya penjelasan dari pasal 28 ayat 3. Lalu ada juga pasal 25 ayat 7 yang menegaskan tentang pelaksanaan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme itu juga harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, kewajiban pemerintah mencegah, menindak tindak pidana terorisme, tetapi kewajiban pemerintah juga untuk melaksanakan kewajiban itu dengan mematuhi kaidah-kaidah hak asasi manusia. Nah, di dalam undang-undang yang sama juga ditegaskan bahwa pemerintah wajib melaksanakan pencegahan tersebut dan mengambil langkah antisipasi secara terus-menerus yang dilandasi dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan prinsip kehati-hatian. Nah, prinsip ini yang sebenarnya tidak terlihat dihormati di dalam proses penangkapan itu. Jadi masyarakat melalui video yang beredar, melalui media massa, televisi, menyaksikan seolah polisi tengah mempertontonkan proses penangkapan yang berlebihan itu, yang kalau dalam istilah hak asasi manusia itu sewenang-wenang, gitu, arbitrary arrest, gitu, penangkapan sewenang-wenang atau arbitrary detention. Nah, ini yang saya kira kami suarakan kepada pihak kepolisian untuk
mengusutnya siapa yang bertanggung jawab pada proses penangkapan dengan cara yang seperti itu, menyeret dengan paksa, dengan kasar gitu ya, tidak memperbolehkan memakai alas kaki, sampai dengan menutup mata dan membiarkan hidung dan mulutnya terbuka tanpa masker misalnya. Itu kan hal yang juga tidak seharusnya dilakukan di masa pandemi gitu. Bagaimana tadi? Iya, dan ini mungkin kita lanjutkan lagi ya. Saya langsung ke ini aja, ke Kak Mulyadi dulu, karena banyak yang mengatakan apakah ini sudah terjadi pergeseran begitu Kak Mulyadi, bahwa pemerintah sudah menggunakan hukum atau label teroris ini ya untuk kepentingan lebih ke politis begitu. Ya baik, dengan kasus ini sebenarnya masyarakat itu terbelah, ya. Masyarakat terbelah dengan sikap ini, tapi saya amati tadi seperti tadi Bang Usman tadi, saya pikir saya sudah lakukan itu, tulisan-tulisan yang muncul, pendapat para pakar, termasuk juga pihak yang memang concern pada sama tindakan terorisme misalnya. Dia tidak melihat itu, dia hampir sama pendapatnya kalau proses ini sebenarnya di luar daripada proses yang seharusnya dikenakan itu. Jadi ini dianggap proses menyimpang, ya, menyimpang dari untuk penanganan sebuah tindakan terorisme. Dan itu yang saya tangkap ya, itu opini yang saya tangkap, itu persepsi yang saya tangkap dari publik dalam respon tindakan itu. Dan yang pasti saya ingin sampaikan di tempat ini bahwa dengan adanya peristiwa ini, dengan adanya proses penangkapan seperti itu, maka sebenarnya secara tidak langsung pemerintah sendiri itu menurunkan semangat anti kampanye terhadap terorisme itu. Jadi harus diakui bahwa dengan peristiwa ini masyarakat akhirnya bertanya-tanya sebenarnya seperti apa pengertian terorisme itu. Ya, seperti apa? Karena ini kan orang paham betul bahwa genealogi proses penangkapan ini itu berawal dari oposisi politik itu. Ya, ini berada dari tindakan oposisi politik, dan lagi yang pembekuan atau pembubaran organisasi ini, EP ini kan pertama tidak melalui prosedur hukum tuh. Tidak ada melalui proses pengadilan. Yang kedua, itu kan tidak pernah diumumkan kepada publik bahwa dia dibubarkan karena terkait dengan tindakan teroris itu. Nah, bahwa persoalannya kemudian terus ada yang mengatakan jangan hubung-hubungkan EP dengan Munawwarman. Tidak bisa. Sulit publik memisahkan peristiwa itu karena hampir semua aktivitasnya Munawwarman itu berkaitan dengan tindakan itu. Ya, tindakan terhadap pembelaan terhadap itu, pembelaan terhadap hak kewarganegaranya. Jadi pembelaan terhadap kebebasan sipil. Nah, ingin saya barangkali saya jelaskan sama dengan di tempat yang lain. Jadi begini, keberadaan nanti ini kan saya mau lihat apa dampaknya sebenarnya terhadap tindakan ini, terhadap internal dan eksternal. Itu yang pertama, hampir semua teoritisi ilmuwan, teoritisi politik itu melihat bahwa keberadaan lembaga ini, institusi politik ini adalah institusi yang diharuskan oleh demokrasi. Jadi EP itu memang diharuskan. Kenapa? Karena itu implementasi, itu penjawantahan dari hak politik warga negara, khususnya hak untuk berkumpul berserikat dan hak untuk berbicara berpendapat gitu. Nah, itulah yang mendasari terbentuknya. Jadi dia resmi, dia organ resmi, dia adalah infrastruktur politik. Ya, di dalam sistem politik dia adalah infrastruktur politik, dijamin oleh konstitusi keberadaannya dan dilegalkan, diharuskan oleh demokrasi. Kalau bentuk pemerintah itu demokrasi harus ada kelompok kepentingan, dan kelompok kepentingan yang dipilih ini adalah jenis political society. Ya, memang ormasnya ormas keagamaan, tapi norma moral yang diperjuangkan, nalar etik yang diperjuangkan, nalar ilmiah dan public etis yang selalu dianukan itu memang nilai-nilai Islam, dan itu bukan politik identitas dalam pengertian yang selalu orang dihentikan, dikampanyekan. Itu adalah preferensi politik itu, ya. Nah, kenapa kemudian ini menjadi krusial? Karena kelompok ini, karena kelompok kepentingan ini, EP ini adalah mengambil wilayah
yang di dalam infrastruktur politik itu melakukan penentangan terhadap, nah itu tadi, seperti perjudian, seperti minuman, dan sebagainya ya. Dan nah ini yang jadi problem, itu di samping sedikit regulasi memang itu melunak di bidang yang dipersoalkan itu. Ya, regulasinya itu, aturan itu memihak sedikit, dan ya orang yang ada di belakang itu adalah aktor, adalah elit itu, elit oligarkis itu yang berada. Karena itu dalam kondisi seperti ini bisa ditarik bahwa ini adalah sebenarnya konflik horizontal. Nah, kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena dalam perkembangannya kemudian pemerintah ingin mau menyelesaikan konflik horizontal ini, tapi dia kelihatan memihak. Nah, ini juga sekali lagi saya ingin jelaskan juga lagi-lagi di tempat ini atau di tempat manapun supaya orang bisa membedakan antara konflik politik dengan konflik sosial dan bagaimana rumitnya diselesaikan itu konflik politik. Pertama, konflik politik itu terjadi dilakukan oleh dua kelompok. Jadi pelakunya adalah kelompok, bukan orang itu. Ya, jadi kelompok. Yang kedua, dia didasari atas perbedaan yang dipertentangkan. Dan yang ketiga, yang dipertentangkan itu adalah kebijakan. Dan yang keempat, konflik politik itu menyeret pemerintah sebagai pihak yang tidak netral di dalamnya, alias konflik politik itu sebenarnya memasukkan pemerintah sebagai bagian dari kada konflik. Karena itu sulit dia diminta untuk menyelesaikan itu. Ya, karena kebijakannya yang membuat dia mempertahankan sehingga dia kelihatan memihak itu. Ya kan? Dan ya kan seperti itu yang terjadi. Nah, dalam perkembangannya kemudian ternyata konflik horizontal ini bergeser ke konflik vertikal antara infrastruktur dan suprastruktur, antara kelompok kepentingan ya yang seharusnya pemerintah dan melawan pemerintah, yang seharusnya pemerintah melihat sebagai mitra fungsionalnya di dalam memelihara hubungan sistem politik ini sehingga melahirkan adaptasi, integritas dan stabilitas. Ya kan? Justru memindahkan konflik ini tadi dari EPI ke pemerintah, dari oligarkis ke pemerintah, itu menjadi rumit. Karena itu kemudian tidak ada penyelesaian yang dipilih oleh pemerintah kecuali hanya ada dua, jalur hukum ya dan jalur koersi, kekerasan. Inilah yang mendasari sebenarnya banyak orang yang kemudian masyarakat tidak simpati sama penyelesaian konflik ini. Ya, apalagi diakhiri dengan penangkapan seperti ini. Akibatnya masyarakat tidak percaya definisi yang dibuat oleh pemerintah. Apa sih definisi teroris itu? Nah, saya pikir memang ini adalah peristiwa ya yang sangat tentu menarik energi ya polisi, karena dia harus memperlihatkan bukti. Ya, dia harus memperlihatkan bukti. Kenapa? Karena persepsi internasional tentang kehadirannya ini kalau dihubung-hubungkan, EP itu bukan organisasi terorisme, dia adalah infrastruktur politik itu. Jadi EP itu bukan musuh global, bukan juga musuh internasional, karena dia bukan terorisme. Dia adalah perangkat asli daripada demokrasi. Dan negara-negara pendukung demokrasi seperti Amerika dan sekutunya, Australia dan sebagainya, ya pasti ada di belakang pendapat umum yang mengatakan bahwa dia tidak layak dilakukan seperti itu. Mungkin untuk sementara waktu dia tidak bersuara, mungkin dia tidak tahu dulu bahwa tindakan itu, tetapi sinyal-sinyal yang disampaikan sebenarnya kita sudah harus belajar. Contoh, Australia itu sudah melalui Badan Intelijen sudah menyampaikan bahwa ya terorisme Muslim itu harus dihentikan, istilah Islam teroris itu harus dihentikan itu dengan mengganti serangan bermotif serangan bermotif religius, tidak lagi menyebut bahwa Islamic terorisme, tidak lagi itu. Dan itu Barat juga melalui orang-orangnya, agen-agennya seperti Sidney Jones, dia mengatakan bahwa EP itu bukan ini sinyal pertama. Artinya apa? Yang disampaikan itu dan para pakar-pakar terorisme di Indonesia sudah memberikan peringatan bahwa jangan coba-coba mendekatkan itu ke arah sana karena nanti kalah negara yang kehilangan. Nah, apa konsekuensinya? Impact-nya nanti ini ke dalam ya hampir saya pastikan bahwa kampanye terhadap terorisme tidak mendapat lagi hati di tempat masyarakat.
kampanye anti teroris. Baik, saya ke Kak Nasrullah ya. Karena bagaimanapun juga polisi pasti seharusnya ya mempunyai bukti kuat ya untuk menetapkan tambahan juga Mbak, juga. Untuk keluar impactnya adalah negara lain selalu menilai bahwa Indonesia ya berada pada titik ya membelakangi demokrasi. Ya, jadi indeks demokrasi salah satu ukurannya ini peristiwa ini. Ya, sehingga nanti itu kan indeks demokrasi apa itu terhadap apa sebenarnya pengaruhnya terhadap ekonomi itu menyumbang besar terhadap keinginan para investor juga, karena yang melakukan investor yang beri utang itu negara kapital juga, kapitalisme juga itu demokrasi juga. Jadi percaya saja dengan ketakutan terhadap demokrasi bahwa Indonesia tidak ada demokrasi, tidak ada investasi masuk. Tidak ada mau kasih ngutang kita, kecuali negara yang betul-betul sudah memastikan bahwa Indonesia sudah berada di tangan kita itu. Di telapak kaki kita. Tapi kalau negara-negara yang bertarung tidak mau dia, Pak. Itu teori politik ya yang saya sampaikan ini. Baik, saya ke Nasrullah ya, karena polisi memang harus mempunyai bukti kuat pastinya untuk menetapkan tersangka begitu ya. Nah, apakah tadi itu saya pertanyaan tadi itu mungkin tadi belum sempat terjawab ya. Karena ada sebenarnya videonya sudah viral dan ini terjadi beberapa tahun yang lalu ya, di mana Munarman menghadiri sebuah seminar sebenarnya ya, yang akhirnya di ujung acara ada baiat ISIS begitu ya. Nah, apakah di sini termasuk tindakan teroris menggerakkan seseorang untuk melakukan tindak teror itu termasuk teroris itu sendiri tidak kan, Nasrullah? Jadi gini, kalau menggerakkan orang untuk melakukan teroris itu termasuk ya. Tapi bagaimana merumuskan menggerakkan orang? Dan lucunya begini, kalau memang sudah beberapa tahun lalu Munarman diketahui melakukan tindakan teroris, maka polisi terlambat, lalai. Sudah berapa tahun? Berarti Densus 88 nggak ada artinya, dana besar. Baru sekarang Munarman ditangkap. Kemana selama ini Densus 88? Kenapa baru tahun 2021 ini beriringan sekaligus dengan Habib Rizik dan Panglima FPI dan segala macam waktu itu yang lain-lain satu rentet semua disikat. Kenapa? Ini terkait dengan politik penegakan hukum. Ya, ini baru disikat sekarang. Ini politik penegakan hukumnya, jadi politik hukum di bidang penegakan hukumnya. Nah, kan sudah lama tadi kata Rahma ini saya sekali lagi 2015 loh, 6 tahun kemudian kemana selama ini polisi? Maaf ya, polisi dalam pengertian Densus 88 kemana? 6 tahun pembiaran seorang teroris dalam tanda kutip, ini kita bilang dulu Munarman teroris ya, dibiarkan. Ada apa baru sekarang? Ini kan pertanyaan besar di masyarakat seperti yang disampaikan Bang Mulyadi tadi. Dik Mulyadi mungkin ya, umur saya lebih tua gitu. Ya. Nah, terus memang ini saya juga kalau saya cermati ini hilang akal sehat saya nanti. Yang ada emosi saya karena cara-cara kerja kayak begini ini nggak boleh begini kita biarkan. Harus kita kritisi benar ini. Jangan terulang. Seharusnya pimpinan Polri, Pak Kapolri yang saya lihat wajahnya itu begitu sejuk ya, menegur ini. Untuk apa ditarik Munarman kayak begini? Ya. Mudah-mudahan Pak Kapolri ini tidak sejuk seperti Pak Harto dulu. Smiling General. Tapi gini, saya ingatkan dulu, mungkin ini ada salah satu pasal yang mungkin ingin digunakan kepada Munarman. Saya coba cari-cari tadi. Ini pasal 13A Undang-Undang Terorisme yang terbaru itu yang 2018. Gini, setiap orang yang memiliki hubungan dengan organisasi terorisme dan dengan sengaja menyebarkan ucapan, sikap, atau perilaku, tulisan, atau tampilan dengan tujuan untuk menghasut orang atau kelompok orang untuk melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat mengakibatkan tindak pidana terorisme dipidana paling lama 5 tahun. Jadi
ini mungkin pasal ini yang saya lihat kemungkinan bisa Tapi Kak Nasrullah, itu kan tahun 2018 undang-undang terorisnya. Ini kejadian tahun 2015. Bisa berlaku surut. Persis saya mau bilang itu. Kalau pasal itu mau digunakan, ini kan berlaku mundur. Memang ada yang perdebatan di kalangan masyarakat bahwa apakah boleh undang-undang berlaku mundur, ya. Di para kalangan pakar itu mengatakan, oh, untuk tidak pidana terorisme boleh berlaku mundur. Ini berlaku mundurnya lama benar, 6 tahun yang lalu, perbuatan 6 tahun yang lalu, ya. Kalau orang pegawai negeri mungkin dia udah terlanjur pensiun baru ditarik kasusnya. Nah, jangan kayak begini, jangan kayak begini dipertontonkan ke masyarakat. Masyarakat ini tidak bodoh semua, mampu melakukan analisis-analisis seperti analisis yang disampaikan oleh Pak Mulyadi tadi, Bang Usman, ya. Kita bisa melihat ini keadaan ini. Nah, kemudian sekarang sudah mulai dimainkan lagi beredarnya video terhadap Munarman. CCTV-nya nyala ya. Apa urusannya dengan ini, baru ditampilkan, siap akan dengan kalimat narasinya, tunggu episode selanjutnya. Ini kan sesuatu yang sangat jahat, langkah-langkah atau perilaku kayak begitu. Anda punya keluarga loh. Terus bagaimana kalau terhadap Anda diperlakukan begitu? Bagaimana orang tua Anda dipermalukan, dibuat kayak begitu? Ingat loh ya, sesuatu yang Anda lakukan sekarang berdampak luar biasa terhadap Munarman. Dampaknya tidak bisa dihilangkan dan kemudian masuk di dalam database media sosial yang selamanya ada di situ. Jangan Anda merusak kredibilitas orang, menghancurkan kredibilitas orang karena dia tidak satu paham dengan Anda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, atau apalagi dalam konteks pemerintahan. Kehidupan berbangsa dan bernegara aja kita boleh berbeda kok sudut pandangnya. Apalagi dalam satu rezim pemerintahan, sangat wajar kalau orang berbeda kok. Nah, oleh karena itu jangan perlakukan Munarman seperti itu. Nah, satu hal yang penting saya ingatkan, tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit oleh rekan Usman Hamid, pasal 28 tentang penangkapan. Di penjelasan pasal penangkapan itu, ya, tidak boleh orang itu disiksa, ya, perlakukan secara berlebihan. Ini saya baca saja, Rahma, ya. Dalam ketentuan ini, penangkapan dilakukan dengan tetap mendasarkan pada hak asasi manusia, antara lain diperlakukan secara manusiawi, ya, tidak disiksa. Kalimat itu jelas ada di sini. Tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam. Tidak diperlakukan secara kejam. Saya ulang sekali lagi kalimatnya. Dan tidak direndahkan martabatnya sebagai manusia. Pertanyaannya, pertontonan yang ditampilkan berbagai televisi kemarin diperlakukan secara kejam enggak? Direndahkan martabat kemanusiaannya enggak? Ini tentu Bang Usman Hamid yang bisa menjelaskan itu. Baik. Atau mungkin Bang Usman Hamid tanya kepada teman-teman Komnas HAM. Bagi Komnas HAM masih berlaku nggak pasal ini? Atau baik, Komnas HAM tidur terkait semua urusan yang berkaitan dengan FPI? Tapi sebenarnya nih saya ke Kak Usman ya, ini dalam proses penangkapan teroris ini dengan melanggar tadi undang-undang pasal ini bukan sekali ini saja terjadi sebenarnya. Kerap terjadi sebenarnya penangkapan teroris. Kita ingat ya, bahkan masih tersangka, ada praduga tak bersalah harus sampai meninggal ya, kasus Siono dulu. Nah, ini apa yang harus dilakukan ya agar kasus seperti ini tidak kembali terjadi lagi. Selalu dalam penangkapan teroris seperti diabaikan tadi ya pasal-pasal ketentuan yang dibacakan Pak Nasrullah tadi. Ya, betul sekali. Memang khusus Densus 88 dalam rekam jejaknya itu banyak dikenal telah melakukan penggunaan kekuatan dan senjata api secara berlebihan. Dan kasus Siono hanyalah satu kasus yang terjadi di mana seseorang yang belum tentu terlibat, apalagi terbukti bersalah, kemudian disiksa sampai akhirnya ia meninggal dunia gitu. Itu penting untuk menegaskan yang ditegaskan oleh Pak Nasrullah tadi tentang prinsip-prinsip hak asasi manusia untuk
memperlakukan seseorang meskipun ia tengah dituduh melakukan kejahatan, tetap dengan memperlakukannya secara manusiawi, tidak disiksa, tidak diperlakukan secara kejam, dan tidak direndahkan martabatnya. Nah, yang perlu dilakukan adalah menegaskan kembali bahwa hal-hal semacam ini itu telah dijamin bukan hanya di dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia, tetapi juga di dalam konstitusi. Bahkan konstitusi juga menjamin bahwa setiap orang, setiap warga negara Indonesia tidak akan dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi kalau undang-undangnya baru 2018 tidak bisa dipakai untuk 2015, kecuali kalau tuduhannya menyangkut pelanggaran HAM yang berat dalam kategori crimes against humanity, kejahatan kemanusiaan. Kalau itu memang bisa, karena jauh sebelum misalnya kita memiliki undang-undang itu, negara-negara di dunia telah mengecam kejahatan itu sebagai kejahatan yang sangat serius di bawah hukum internasional. Nah, kembali ke tingkat kepolisian, yang bisa dilakukan sebenarnya memastikan bahwa kaidah-kaidah operasional, standar operating procedure, termasuk peraturan Kapolri, salah satunya misalnya Perkap nomor 8 tahun 2009. Di sana ditegaskan tentang pelaksanaan prinsip hak asasi manusia. Pasal 35 misalnya, menjelaskan azas praduga tidak bersalah dengan sangat rinci. Pertama, setiap orang yang dituduh melakukan tindak pidana dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan di dalam sidang pengadilan oleh hukum yang berlaku. Dan dalam pemeriksaan itu, ia diberikan jaminan yang telah ditentukan, termasuk diperlukan untuk pembelaan dia. Yang kedua adalah setiap anggota kepolisian negara wajib untuk mengikuti praduga tidak bersalah, dengan pemahaman bahwa bersalah atau tidak hanya dapat diputuskan oleh pengadilan melalui proses yang adil, bukan proses yang seperti yang kemarin gitu. Menyeret paksa, tidak mengizinkan pemakaian sandal, bahkan ada beberapa yang terdengar seperti petugas mengucapkan sesuatu secara verbal yang tidak pantas gitu ya. Dan memastikan bahwa seorang tersangka itu mendapatkan akses pada pembelanya. Sampai tadi pagi saya masih mendapatkan keluhan dari kuasa hukumnya yang belum bisa mengakses Munarman di dalam kuasa penangkapan pihak kepolisian. Hal lain yang menyangkut praduga tidak bersalah di dalam Perkap tahun 2009 itu adalah hak untuk dianggap tidak bersalah sampai dinyatakan bersalah oleh pengadilan merupakan hak fundamental yang diperlukan untuk menjamin proses peradilan yang adil. Dan setiap anggota Polri wajib menerapkan praduga tidak bersalah itu di dalam proses penyidikan, memperlakukan siapa saja yang ditangkap atau ditahan dengan praduga yang tidak bersalah. Nah, kemarin di dalam penyataannya Humas Mabes Polri menegaskan bahwa kami tetap menghormati azas praduga tidak bersalah. Itulah sebabnya kami menutup matanya tersangka. Gitu ya. Nah, ini sekilas seperti penjelasan yang tepat, apalagi disebut-sebut merujuk SOP penangkapan tindak pidana terorisme. Kalau kita periksa SOP di kepolisian, sebenarnya ada perbedaan yang sangat jelas antara penutup mata dengan penutup wajah. Memang di dalam standar praktik berbagai negara, penutupan wajah itu bukan hal yang ditabukan. Masih kontroversial, tetapi bukan hal yang ditabukan demi memastikan identitas seorang tersangka itu tidak diketahui oleh publik gitu ya. Jadi menyembunyikan identitas tersangka demi privasinya, demi keluarganya dan seterusnya. Bahkan namanya pun tidak boleh diumumkan kecuali inisial. Proses penutupan mata itu sebenarnya sesuatu yang dimaksudkan sebagai penutupan wajah untuk menyembunyikan identitas dari seorang tersangka dari pengetahuan publik gitu ya. Tetapi yang terjadi dalam kasus Munarman, kenapa itu tidak dilakukan ketika ia ditangkap pertama kali di rumahnya? Bukankah dalam proses penangkapan di rumahnya semua orang sudah tahu siapa yang sedang ditangkap? Apalagi tadi Pak Nasrullah menjelaskan orang kenal Munarman. Jadi untuk apa lagi ketika sudah dibawa dan tiba di Polda Metro Jaya, baru kemudian matanya ditutup. Orang sudah tahu siapa yang sedang ditangkap. Jadi tidak ada gunanya lagi untuk menyembunyikan identitas atas nama itu. Dan beda sekali antara penutup wajah dengan penutup mata. Gitu. Jadi saya kira itu satu hal yang keliru. Bahkan dalam status
kedaruratan pandemi, mestinya yang ditutup mulut dan hidungnya. Dengan kata lain, petugas harus menyediakan masker kepada tersangka agar ia tidak berinteraksi atau terekspos oleh virus apapun ketika berkerumun, ketika dilakukan proses penangkapan yang menimbulkan kerumunan dalam jarak yang tidak lagi berjarak. Nah, ini yang saya kira juga prosedur yang disalahi. Jadi tidak prokes ya. Baik, tidak sesuai prokes ternyata. Sesuai dengan prokes 3M gitu. Munarman, dan Munarman. 3M Munarman. Asal jangan 3P, petamburan. Karena itu lagi. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya. Kira-kira selanjutnya seperti apa ini, bisakah prospek pra-peradilan ini ya? Karena tadi itu seperti disampaikan banyak yang dianggap menyalahi ketentuan atau acara pidana maupun hak asasi manusia. Tadi kita akan lanjutkan sesaat lagi.